Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di acara teknikal dari Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 10 Mei 2023, hari yang menarik, market masih on track. Dan seperti biasa, nanti kita sama saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-narik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal link sosial base deskripsi dan tetap bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya siap kalau saya ada waktu. Aja jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator kita ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk transaksi, di mana hari transaksinya juga tidak terlalu ramai, 9,1 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy 237 miliar. ISG hijau sendiri keren di bursa Asia ya, yang lain pada koreksi. Hari ini ISG kuat sendiri dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Goto 166 miliar, BBRI 74 miliar, Astra 65 miliar, Bank Mandiri 45 miliar, ICBP 25 miliar, BPNI 25 miliar, Antam 14 miliar, Heritekter 10 miliar, NSSS 9 miliar, Unilever 9 miliar, Bumi 9 miliar, Medco 8 miliar, INDF 6 miliar, Inco 6 miliar, Film 5 miliar, BRPT 4 miliar, BSD 4 miliar, Avia 3 miliar, CTRA 3 miliar, Indi 2 miliar, Tower 2 miliar, Telkom 2 miliar, ESA 1 miliar, ini NCKL 1 miliar, Alfamart 1 miliar, dan Hardware 200 juta. Selanjutnya yang dijual asing hari ini ada Adaro 69 miliar, Akra 47 miliar, BBCA 34 miliar, BTPS 34 miliar, HMSP 29 miliar, SMGR 22 miliar, Arto 19 miliar, MDKA 17 miliar, Pegas 11 miliar, MAPI 10 miliar, Mayora 9 miliar, Mitratel 8 miliar, Sido Muncul 6 miliar, Mika 6 miliar, Bukalapak 5 miliar, Cimori 4 miliar, SCMA 3 miliar, Cepin 2 miliar, MTEK 2 miliar, KLBF 2 miliar, Pakuwon 2 miliar, Indosat 1 miliar, Jasa Marga 1 miliar, dan ITMG 300 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari ini masih on track. Jadi nggak saya bahas terlalu panjang juga ya. Kalau teman-teman kemarin sudah kita bahas 2 hari yang lalu, kalau teman-teman ngikuti rutin konten cuan-cuan saham ya, sudah memang kelihatan ada momentum untuk rebound setelah bottom di area 6750 sampai 6730. Sempat melemah tapi tidak membuat low lagi dan sekarang sudah berhasil breakout. Saat ini saya rasa masih ada upside itu sampai ke sekitar 6870 dan menurut saya tetap perlu waspada di 6870 ini. Kenapa? Ya kalau kita mau ngomongin skenario jelek, bisa aja ini rebound untuk membentuk yang namanya head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Semua skenario bisa terjadi. Yang jelas yang selalu saya wanti, selama belum break 6975, maka mindsetnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Maksudnya gimana mas? Ya selama belum break 6975, misalkan sampai sini ya, lalu dia melemah, lalu breakdown, ini kan artinya dia pullback. High, low, lower high, lower low untuk ke structure sideways-nya, membentuk sebuah lower high untuk turun lebih dalam. Seperti itu yang disebut dengan pullback. Tapi kalau misalkan besok dia menguat, kena 6870 masih kokoh, berhasil breakout, uji 6975 juga berpotensi breakout, maka dari itu ada potensi ISG bakal keluar dari sideways dan menguat sampai di area target 7100-an seperti itu. Dan ya, yang penting sama ini untuk support tinggal gunakan 6750 sampai 6730. Selama area tersebut tidak dijebol, maka tidak ada masalah sama sekali. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu ISG, kita singkat padat jelas saja karena masih on track, belum terlalu signifikan. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba bahas Akra. Oke, kita bahas Akra, di mana hari ini dia turun 6,98%. Candlenya solid, volumenya juga besar. Satu hal yang kurang enak adalah ini penuh ya bodinya. Artinya hari ini full spreadnya ditransaksikan di semuanya dan juga volumenya gede. Hari ini juga ada pembagian dividen ex-date 10 Mei, jadi sudah ex-date ya hari ini, walaupun tidak terlalu besar. Cuman memang momentumnya Akra ini sudah melemah.
seperti itu. Nah, terakhir Akra dia inverted head and shoulder di sini, shoulder kiri, head, shoulder kanan, berhasil breakout dan menguat sampai 1655. Saya pribadi pun juga kegocek waktu itu. Saya rasa dia bakal ke targetnya karena berhasil higher high di area 1760 sampai 1880. Cuman ternyata market berkata lain, dia naik disertai dengan bearish divergence di mana harga ke atas dengan indikator ini nggak kelihatan kalau di daily. Nah, tapi kalau di weekly sudah terlihat jelas ya di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Bahkan sekarang sudah golden cross walaupun belum closing ya, karena ini weekly, closingnya masih besok Jumat. Cuman yang jelas ada konfirmasi bearish diversion dari si Akra. Target kemana mas untuk koreksi? Saya rasa dia bakal uji supportnya. Sebenarnya sih sekarang Akra ini sudah di area support, tapi karena tidak ada respon di area ini, jadi ya saya rasa bakal uji area support selanjutnya. Selanjutnya di mana mas? Ini cukup kuat di area 1350. Bisa perhatikan di sini. Most likely sih harusnya ada perlawanan dulu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya last defense-nya ada di 1245 sampai low-nya di 1200. Akra bakal jelek kalau dia jebol 1200. Kenapa? Karena dia breakdown structure, patah uptrend, dia breakdown structure. Nanti kalau ada naik itu biasanya pullback untuk membentuk lower high. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action jelek, auto distribusi, momentum jelek, dan ya ikuti gunakan area-area tadi aja. Itu untuk Akra. Kita lanjutkan, BTPS masih on track, belum pengen saya bahas. Arto sudah ada plannya di grup, so far so good. Arto itu juga bank digital, saya juga mulai ambil ancang-ancang untuk bank digital ya, mulai membudgetkan juga. Selain gemuk di properti, rokok, bank digital juga mulai saya lirik juga nih. Kita coba bahas deh. Si Arto. Oke. Hari ini Arto naik lagi 1,3%. Candlenya masih kecil, volumenya juga belum terlalu besar, walaupun so far so good ya. Ini satu hal yang menarik dari Arto, dia sudah berhasil breakout dari salah satu down trend line. Kemarin baru aja breakout dan sudah mulai duduk bertengger di atas downtrend line. Satu hal yang menarik juga, kalau kita pakai indikator moving average, dia sudah closing di atas EMA 20. Sudah 2 candle, artinya kalau misalkan satu lagi itu sudah rules of 3. 3 candle closing di atas resist. Bahkan kalau kita hitung dari hari tanggal 8 Mei ya, ini sudah 3 hari closing di atas resist. Jadi untuk rules of 3-nya sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, untuk sekarang Arto sedang mencoba untuk menguat, saya rasa dilihat dari breakout dan lain sebagainya. Cuman memang dia masih butuh skenario. Ada 2 kalau menurut saya, antara besok dia turun dulu ke 2200-an, bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau kalau enggak dia langsung ke 2500 baru setelah itu retrace, seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya Arto ini ada arah upside ke sekitar 4000-an, upside-nya bagus dan ya perlu diperhatikan juga breakout konfirmasinya. Awal yang baik kalau dia sudah break area 2600 karena itu konfirmasi pertamanya. Kalau misalkan teman-teman entry, support di area 2250 sampai 2200, baru setelah itu di area 2000 sampai 1960. Dan selama nggak jebol yang 1960, saya rasa Arto tidak jelek seperti itu. Upside bisa dimanfaatkan, apalagi kalau teman-teman nyangkut ya, bisa gunakan buat exit dan lain sebagainya. Dan ini harusnya juga bakalan sektoral, jadi ya coba ancang-ancang di beberapa saham bank digital lagi. Kita lihat dalamnya, price action cukup menarik, dalamnya auto akumulasi juga. Walaupun kalau kita lihat juga seller bayarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Satu hal yang saya suka, dia sudah mulai bertengger di atas EMA 20, indikasi yang bagus. Biasanya bakal merapat, menyamping sampai akhirnya dia breakout dan golden cross, momentum menguat. Seperti itu. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Arto, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek saya pengen masuk ke yang dibeli asing deh. Goto ini masih on track ya, masa kita bahas lagi. Masih sesuai dengan view. Saya bahas Unilever aja yang ikut-ikutan ya. Ini juga ada upside-nya juga Unilever ini. Oke, kita bahas hari ini Unilever ini salah satu plan di grup ya. Hari ini Unilever naik, dia naik 2,51%. Candlenya bagus, higher high juga, volumenya juga masih kecil tapi untuk volumenya. Terakhir Unilever setelah dia terkoreksi jebol di 4480, bottom di area 4000 dan ya area tersebut dia tidak membuat low baru. Sempat bikin kaki ke pertama, lalu kaki kedua dan berhasil breakout. Satu hal yang menarik, Unilever sudah mulai breakout structure ya, karena dia sudah higher high nih.
dia sudah break high di area 4370, artinya sudah higher high, terbentuk double bottom, dan kemarin dia sudah retest berkali-kali. Akhirnya dia menguat, hari ini dia pun juga berhasil higher high. Nah, untuk resisten kita bisa tarik Fibonacci seperti biasa dari high ke low-nya, dan beberapa resist dari Unilever ada di sini. Terdekat di 4.500, baru setelah itu di area 4.640 seperti itu. Kalau misalkan dikasih bonus bisa jadi nutup gap ya sampai 4.900. Cuman yang jelas saya rasa untuk target realistis saat ini ada di sekitar 4.600. 46 sampai 48 itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 di area pullback seperti itu. Nah, satu yang perlu diperhatikan juga area tersebut berada di area downtrend line. Jadi kalau ada reject di dekat-dekat sini jangan kaget ya. Seperti itu. Untuk support sekarang ada di 4.400, baru support 2-nya di sekitar 4.200. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Price action bagus, akumulasi sangat cakep, transaksi ganteng banget. Buyer cuma 8, seller 45. Bahkan kalau teman-teman perhatikan yang gede cuma 4 ya, yang beli ada 8, ini kecil-kecil semua, 88 juta. Oh enggak, ini 8.800.000 ya. 1 2 3 4 5 6. Tuh, value-nya kecil-kecil, yang gede cuma 4 doang. Jumlahnya bagus, value-nya bagus, momentum menguat menuju golden cross. Jadi tren jangka menengahnya saya rasa ada upside dari Unilever seperti saham-saham consumer goods lainnya seperti itu. Ya, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Unilever, INDF kemarin sudah saya bahas ya. Saya pengen lanjutkan, coba cek si ESA bahas nggak ya? Coba deh saya bahas ESA. Oke, kita bahas ESA yang sebenarnya belum terlalu menarik ini bentuknya. Hari ini dia naik 3,2%, candlenya cukup solid, volumenya pun juga cukup besar. ESA ini melanjutkan view terakhir di mana sebelumnya dia breakdown dari support di area 700. Membentuk sebuah lower high lower low pada structure yang lebih besar, dominan dengan seller. Price action kuat ditambah juga dengan volume yang kuat, dukungan ketika koreksi. Satu yang menarik di sini dia mulai melandai ya, dari yang slope-nya seperti ini, mulai melandai. Set. Nah, nanti sampai akhirnya dia menyamping, dan setelah itu dia naik landai, dan setelah itu dia naik kuat, baru balik lagi ya, gitu-gitu aja siklus market itu. Nah, satu yang kalau kita perhatikan, ini ESA sudah berhasil breakout, dan saya kalau agak inspiratif ya, bisa lihat yang namanya falling wedge ya. Maka dari itu ada target upside dari si ESA di mana wedge-nya dimulai. Itu di sekitar sini, area 735. Jadi so far masih ada upside dari si ESA. Walaupun setupnya kurang bagus karena struktur besarnya saya rasa sudah kurang oke. Artinya apa? Artinya gunakan buat exit aja kalau misalkan teman-teman punya ESA. Seperti itu. Targetkan ke sekitar sini ya, 740. Jadi kalau misalkan besok dia menguat, bisa gunakan untuk atur-atur porsi seperti itu. Tinggal nanti apakah dia bentuk shoulder kanan atau ternyata turun lebih dalam, tinggal kita pantau lagi. Cuman yang jelas saya rasa ya, selama dia tidak lower low atau tidak jebol 590, ada target upside ke sekitar 735 sampai 740. Sedangkan untuk support sendiri saat ini ada di sini sekitar 630 sampai area 600 seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action juga kurang bagus, transaksinya pun juga netral, momentum juga melemah, jadi saya rasa manfaatkan untuk pullback dulu aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk ESA, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Siapa tahu ada yang menarik. BBKP kemarin padahal naik ya, ini langsung dibanting, padahal rumor-rumornya udah berhembus. Biasalah. Yang merah-merah apa ya? Properti ini sangat menarik masih. Hold crash saya. Kita cek yang hijau-hijau deh. Merah-merah kurang ada yang menarik. Hijau-hijau juga kecil-kecil. Goto doang. Gotonya masih on track. GGRM juga akhirnya berhasil breakout. Happy cuan. Boleh deh saya bahas GGRM aja, karena baik di grup ada plannya juga, ditambah di YouTube pun juga pernah saya share ya, plan dari gudang garam ini yang akhirnya berhasil breakout juga setelah cukup lama konsolidasi. Oke, hari ini gudang garam naik, dia naik 3,88%, candlenya bagus, cukup solid dengan volume yang bagus juga. Ini pasti besok pagi kena screeningan orang-orang yang day trade. Nah, terakhir kita bahas gudang garam ketika di sini ya 24 ribuan. Waktu itu setupnya dia membentuk sebuah pattern konsolidasi ataupun continuation penan ataupun apalah itulah. Nah, dia berhasil breakout dengan volume yang sangat ciamik
dan di situ dia sempat konsolidasi membentuk penan yang lebih kecil nih, penan di sini. Nah, ini ada setup continuation lagi dengan target untuk penan terakhir itu ada di sini. Itu areanya sekitar 34.500 ya. Jadi masih ada upside yang cukup bagus. Kalau misalkan teman-teman punya barang tinggal pasang stop loss di entry. Tuh, jadi resikonya sudah nol, tinggal jaga TS aja. Nah, cuman sebelum menuju ke sana, kita perlu perhatikan ya. Di sini ada area yang sangat kuat dari gudang garam. Kalau saya bilang ini area supply karena bukan sembarangan area resist ya, dia pakai konsol, pakai gap down dan lain sebagainya. Jadi ya kalau misalkan nanti dia nutup gap lalu ada reject kuat, jangan ragu untuk realisasikan profit sebagian seperti itu, karena ya bisa jadi dia nutup gap doang ya, seperti itu. Yang jelas untuk sekarang area resist dari gudang garam itu mulai dari 30.200 sampai area 32.200. Itu perlu diperhatikan di situ apakah kuat lewat atau enggak. Kalau berhasil break, pantau lagi konsolnya. Kalau gagal break, biarkan dia retracement terlebih dahulu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, akumulasi bagus, sampai hari pun juga cakep, nggak ada masalah sama sekali, tinggal jaga TS aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf oleh dari saya, jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.